Jungle. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad Naufal bin Abdullah Al-Kab. Beliau ini ya habis dari mana betul? Cibitung langsung ke sini. Jadi agak telat datangnya. Insyaallah akan lebih banyak lagi kita mendapatkan ilmu pada malam hari ini karena beliau akan menyampaikan hikmah daripada Isra wal Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga cerita-cerita kejadian-kejadian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Marilah kita mendengar dengan seksama, pasang niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada Al-Habib Naufal kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal buraqi wal alam wa dafi'il bala' والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر منور مكتوب على اللوح والقلم جسمه طاهر مطهر منور مكتوب على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وأشرف الثقلين جد الحسن والحسين فيا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib, yang sama-sama kita muliakan begitu banyak para habaib hadir bersama kita. Al-Habib Hafiz Al-Habsyi, Al-Habib Yusuf Al-Habsyi, Al-Habib Nagib Al-Habsyi, Al-Habib Sa'ad bin Syahab, Al-Habib Umar Al-Habsyi dan semua para habaib, para asatidz, para ajangan, para hadirin, hadirat, juga segenap daripada panitia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia, tempat senantiasa di dalamnya kita zikrullah, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tempat senantiasa di dalamnya kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat senantiasa di dalamnya kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tempat senantiasa di dalamnya kita mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tempat ini pula kita mengenang suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih dikarenakan beliau ditinggalkan oleh dua orang yang amat beliau cintai. Yang pertama wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu luar biasa membantu dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak harta yang telah dikeluarkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra untuk membantu dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang hidupnya selalu bersama Rasulullah, tidurnya bareng dengan Rasulullah, makannya bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih? Kemudian wafat juga paman beliau Abi Thalib, seorang yang menjadi tameng akan serangan orang-orang kafir terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika wafatnya Khadijatul Kubra dan wafatnya Abi Thalib, maka bersedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tahu dengan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Al-Khaliq ketika melihat orang yang paling beliau cintai dalam keadaan bersedih, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur, ingin menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu dengan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra adalah ar-rihlah allati akramallahu biha nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu daripada definisi Isra. Rihlah, suatu perjalanan dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj yaitu uruj, diambil kata dari araja uruj, naiknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minas sama'il ula ila sama'is sabi'ah, dari langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan sampai kepada Sidratul Muntaha, dan sampai liqa Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kewajiban untuk melakukan salat 5 waktu. Sebelumnya diwajibkan oleh Allah 50 waktu. Nabi tahu umatnya enggak akan kuat, Nabi tahu umatnya enggak akan mampu untuk melakukan salat 5 waktu. Maka Nabi menemukan Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan kepada Allah, maka diberikan oleh Allah keringanan 5 waktu, saudara. Ikhwani rahimakumullah, 5 waktu telah ringan, jangan sampai kita ringankan lagi.
dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Perkara sholat ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama. Makanya Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hanabuddin. Salat adalah tiang agama. Man aqamaha, siapa yang melakukan salat dengan penuh syarat-syaratnya, tahu dengan rukun-rukunnya, tahu dengan apa yang membatalkannya, faqad aqamaddin, maka orang tersebut telah mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang meninggalkan salat berarti menghancurkan tiang agama. Salat adalah perkara yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil insan as-salah. Yang pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mas'alatus salat. Allah enggak bertanya tentang puasa kita. Walaupun kita berpuasa enggak tinggal Senin Kemis kita berpuasa, tetap yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah adalah mas'alatus salah. Enggak bertanya Allah tentang haji, walaupun kita mampu pergi haji setiap tahun, tetap yang pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah mas'alatus salat. Maka salat ini adalah suatu perkara yang paling penting, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kalau puasa, Nabi menerima wahyunya melalui wasithah, perantara daripada malaikat Jibril. Zakat, Nabi menerimanya melalui wasithah malaikat Jibril. Dan semua syariat-syariat lain diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasithah malaikat Jibril illa shalah, kecuali salat. Langsung menerima wahyunya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita pikirkan bagaimana berjumpanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita akan mengatakan wallahu a'lam bissawab. Jangan dipikirkan bagaimana berjumpanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak bertempat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kalah terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, ketika melihat surga Nabi tersenyum, ketika melihat penghuni neraka Nabi dalam keadaan bersedih. Kenapa? Banyak penghuni neraka, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi ketika ditunjukkan itu penduduk neraka, ada salah satu kelompok, mereka mempunyai kuku mereka min nuhas, dari tembaga, dari besi. Kemudian mereka mencakari muka mereka sendiri. Mereka mencakari badan mereka sendiri. Ketika ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, manhum?" Wahai Jibril, siapakah mereka? Maka dijawab oleh Jibril, "Alladzina ya'kuluna luhumun nas." Yang pertama kali banyak penghuni neraka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Ini kiasan, bukan artinya makan daging betul manusia, nggak ada. Ya kecuali siapa? Sumanto. Ya. Ini maksudnya kiasan, yaitu adalah ghibah, menggunjingi orang, menyebutkan keburukan orang lain,
tidak di depannya. Dosa riba sangatlah menakutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, jangan meribai sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Apakah suka salah satu di antara kalian untuk memakan bangkai saudaranya? Kita nggak makan mampu, nggak bakalan mau makan bangkai manusia. Bangkai hewan aja nggak mau, apalagi bangkai manusia. Fakarihtumu, jelas kita nggak akan suka. Dosa riba sama, ya kita menyebutkan keburukan orang lain sama seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Makanya Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, iyyakum wal ghibah, hati-hati kalian terhadap ghibah. Apa itu ghibah? Dzikru akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan saudaramu yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Nabi mengatakan iyyakum wal ghibah, hati-hati kalian terhadap ghibah. Kenapa? Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Dikarenakan dosa ghibah, menggunjing, menggosipin orang, dosanya lebih besar daripada berzina. Para sahabat Nabi bingung, kok dosanya bisa besar seperti ini. Maka Nabi mengatakan, an-nazani wa yatub wa yatubullah alaih. Ketika seorang berzina, dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, fa yatubullah alaih, maka taubatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna sahibal ghibah, sedangkan orang-orang yang menghibai la yurfar lahu hatta yaghfir lahu sahibu, orang yang meribai tidak akan langsung diampuni oleh Allah, tidak akan langsung dimaafkan oleh Allah, kecuali orang yang dia ribai, orang yang dia zalimi, orang yang dia ambil haknya, memaafkannya terlebih dahulu. Ada ikatan kita hablum minallah, ada juga hablum minan nas. Tak kalah hablum minallah, kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, kita bisa langsung meminta ampun kepada Allah. Akan tetapi tak kalah ikatannya dengan manusia, tidak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, khamsun yufattirna sha'im. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Nabi telah mengatakan 5 perkara yang menghilangkan pahala berpuasa. Yang pertama adalah al-kadhib, orang-orang yang senantiasa berdusta, berbohong. Makanya dusta dijadikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, "Fanaj'al laknatallahi 'alal kadhibin." Kami jadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Maka jangan jadi kita orang-orang yang pembohong, ma'asyiral hadirin. Kemudian yang kedua adalah ghibah, yaitu menyebutkan keburukan orang lain. Wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ya, kemudian wan nadharah bisyahwat, memandang dengan syahwat. Ini bisa menghilangkan pahala berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika melihat penduduk neraka, ada lagi mereka satu kelompok, mereka punya mulut, mereka jahit mulut mereka sendiri dengan besi yang begitu panas. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril,
Ya Jibril, manhum, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, hum khutaba min ummatik. Mereka adalah orang-orang yang pintar berpidato daripada umatmu. Orang yang mengajak salat tapi dia sendiri enggak salat. Orang yang mengajak berpuasa tapi dia sendiri enggak berpuasa. Yang mengajak kebaikan namun dirinya sendiri enggak berbuat baik. Yang disifatkan oleh Allah, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau memerintahkan bil birri, dengan kebaikan, akan tapi engkau lupa terhadap dirimu sendiri. Ini namanya ulama ulama yang disifatkan akhir zaman. Mereka hanya pintar berpidato, pintar berbicara, tapi namun tanpa dilandasi dengan amal, tanpa dilandasi dengan praktek. Banyak sekarang orang-orang yang selalu mengajak orang tertawa, tapi jarang mengajak orang untuk menangis ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian golongan yang ketiga yang dilihat juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada penghuni neraka. Mereka dalam keadaan berenang, mereka dalam keadaan terberak, kemudian mulut mereka disumpel dengan batu yang besar sehingga mereka tidak mampu untuk bernapas. Ketika ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, manhum, wahai Jibril, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, akilur riba, orang-orang yang memakan uang riba. Riba pada zaman sekarang ini begitu luar biasanya. Kadang-kadang orang enggak malu memakai uang riba. Berdagang dagangan yang dimulai daripada uang riba, usaha yang dimulai daripada uang riba, bekerja memakan daripada uang yang riba, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah nyatakan untuk diperangi mereka orang-orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wadaru ma baqiya minar riba. Kemudian tinggalkan apa saja yang tersisa daripada uang riba. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan perperangan. Kita kadang-kadang berperang sesama manusia, masih ada rasa takutnya, masih ada rasa gemeternya. Bagaimana yang memerangi kita? Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebab turunnya ini ayat tidak lain dan tidak bukan, ada salah satu qabilah Bani Amir bin Thaqib, yang mana Bani Amir bin Thaqib beliau mempunyai hutang kepada Bani Mughirah. Ketika sampai waktu pembayaran, maka ini Bani Amr bin Thaqib ingin melebihi batasan pinjamannya tersebut. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka gemeterlah ini Bani Amr bin Thaqib. Beliau taubat kepada Allah, menangis dengan terseduh-seduh, dan beliau mengembalikan hutangnya kepada Bani Mughirah
sebesar daripada uang pinjamannya tersebut. Kenapa? Karena dosa di dalam riba ini juga menakutkan. Bahkan di dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mencatatkan salah satu hadis yang berkaitan tentang riba. Dosa riba ini sampai bercabang 73 cabang dosa-dosa besar. Nabi SAW mengatakan fir riba salasa wa sab'una baban. Di dalam riba ini ada 73 dosa-dosa besar. Aisaruha, yang paling ringan saja kata Rasulullah, di antara hitungan 73, nomor 73-nya ayang kiharrajulu ummuh, bagaikan orang tersebut berzina dengan ibunya sendiri. Wal iyadzubillah min dzalik. Maka begitu menakutkan dosa di dalam riba ini. Yuk, mulai sekarang kita jauh daripada uang riba. Kita perangi uang riba. Jangan sampai kita masuk di dalam perut kita. Kita memberikan nafkah kepada istri kita. Kita memberikan nafkah kepada anak kita daripada uang-uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, ketika kita berharap agar anggota tubuh kita condong di dalam amal baik, anggota tubuh kita condong di dalam beribadah kepada Allah, lihat apa yang telah masuk di dalam perut kita. Jangan berharap kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita kadang-kadang berdoa meminta kepada Allah agar diberikan oleh Allah anak yang saleh saleha, istri yang saleha. Namun kita memberikan makan terhadap istri kita, kita memberikan makan terhadap anak kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salahkan anak kita ketika menjadi anak yang akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tak kalah kita memberikan makan, memberikan nafkah kepada anak kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, begitu banyak lagi sebenarnya apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu pelajaran yang begitu luar biasa tadi, masalah salat. Ya, masalah salat, masalah yang paling penting yang selalu disampaikan para ulama, orang-orang yang saleh ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Suatu pelajaran yang paling penting adalah masalah salat. Yuk kita perhatikan dari sekarang. Lihat anak-anak kita bergaul dengan siapa, keluar dari mana, salat apa enggak salat ketika mereka keluar dari rumah. Jangan sampai orang tuanya mendapatkan dosa juga kala orang tuanya enggak perhatian terhadap anaknya. Mau salat atau enggak salat enggak peduli. Yang penting anakku sekolah, yang penting anakku sukses dalam urusan dunianya. Tapi ketika meninggalkan salat, hati-hati orang tua seperti ini. Orang tua seperti ini pun akan dihisab oleh Allah, akan dipertanyakan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang tua ketika mereka telah berada di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang ada di dalam surga Allah, anaknya protes, anaknya ada di neraka, anaknya protes. Dulu ayahku nggak pernah mengajarkan aku sholat, aku nggak sholat, ayahku diam. Aku nggak sholat, ibuku diam. Ayah ibuku nggak pernah menegurku, wahai Allah. Maka aku nggak rela mereka ada di dalam surgamu, ya Allah. Keluarkan mereka dan masukkan mereka di dalam neraka bersama kami. Anak bisa menjadi fitnah. Maka oleh karena itu orang tua, yuk perhatikan anak-anaknya. Masalah sholat, masalah yang paling penting. Bahkan Al-Imam Al-Haddad menyibaratkan sholat tersebut kal ra'si fil jasad. Pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengibaratkan seperti kepala di anggota tubuh. Orang kalau nggak punya tangan masih mungkin bisa hidup.
Orang tak kalah nggak punya kaki masih mungkin bisa hidup. Tapi kita nggak pernah melihat orang hidup tanpa kepala. Kira-kira kalau ada orang nggak punya kepala masuk di ini majelis, kira-kira pelari nggak? Itu manusia apa hantu? Hantu. Berarti orang sholat sama seperti hantu. Orang yang nggak mau sholat dah panggil hantu aja deh. Ya. Bu, kalau bapak-bapaknya nggak sholat namanya bapak apa? Hah? Kurang kuat. Namanya apa? Bapak hantu. Pak, kalau ibunya nggak sholat namanya ibu apa nih? Hah? Namanya ibu hantu. Anak-anak nih kalau sudah balai, sudah terkena hukum taklifi nggak sholat namanya anak apa? Anak hantu mak bapaknya juga hantu. Ya. Jadi masalah sholat adalah masalah yang paling penting. Maksudnya apa? Maksudnya nggak ada arti kehidupan kalau seorang nggak mau melakukan sholat. Berapa banyak mereka orang-orang yang diletakkan oleh Allah di dalam neraka sakor. Ketika ditanya malakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Ketika ditanya kenapa kalian berada di neraka sakor, lam naku minal musallin, karena kami di dunia nggak pernah sholat. Ketika dipanggilkan ayat idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha, kalau mendengar panggilan adzan Allahu akbar ka'allam yasma'ha, nggak mau mendengarkan, nggak peduli dengan panggilan adzan. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di telinganya ada yang menyumpel. Ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhum bi'adzabin alim, maka orang-orang seperti ini dikabarkan dengan azab yang begitu pedih. Dan lebih baik lagi tak kala kita melakukan sholat dengan berjamaah. Kita kadang-kadang tinggal di samping masjid, kita kadang-kadang tinggal di samping musola, enggak sholat di masjid, enggak sholat di musola, padahal sholat berjamaah berlipat ganda daripada segi pahalanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan janji kepada mereka yang mampu melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah dengan khususiyah yang begitu besar. Nabi mengatakan mendawama ala salawatil khamsi fi jama'atin a'tallahu khamsa khisalin. Siapa yang dawam melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 5 perkara. Yang pertama adalah yarfa'allahu anhu dhiqal aishi. Allah akan jauhkan daripadanya kehidupan yang sempit. Kita kadang-kadang bertanya orang banyak, ya Habib bagaimana nih usaha bangkrut? Ya Habib bagaimana ini perdagangan bangkrut? Susah nyari duit zaman sekarang. Enggak, jalannya telah ditunjukkan oleh Nabi. Dengan sholat 5 waktu, insya Allah perdagangan kita pun akan dipermudahkan oleh Allah. Usaha kita pun akan dilancarkan oleh Allah. Kita kadang-kadang berdagang, kadang-kadang berusaha, lupa melakukan sholat 5 waktu. Apalagi mau melakukan sholat berjamaah. Inilah kadang-kadang kehidupan kita semakin disusahkan oleh Allah, dia semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yarfa'allahu anhu adzabal kubur. Orang yang mampu melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah, Allah akan jauhkan daripada azab kubur. Azab kubur sangatlah menakutkan. Azab kubur sangat seram. Jangan sampai diri kita sama seperti mereka orang-orang Yahudi, tak kalah mendengar perkara-perkara yang berkaitan tentang akhirat, perkara tentang azab kubur, perkara tentang neraka, perkara tentang sirat, perkara tentang mizan. Mereka mengatakan galu asatirul awalin, ini hanyalah dongeng. Itu mereka orang-orang kafir, tak kalah disifatkan sifat-sifat seperti ini. Tapi kita orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempercayai adanya azab kubur, mempercayai adanya surga, mempercayai adanya neraka.
mempercayai adanya sirat, mempercayai adanya mizan, mempercayai bahwasanya kita semua akan mendapatkan catatan amal kita yang kita lakukan di dunia ini. Ingin terjauh daripada azab kubur, malangnya tidak lain dan tidak bukan melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah. Wa yu'ta kitabahu biyaminih, dan dia akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalnya dari sebelah kanannya. Apakah maksudnya? Ulama tafsir di antaranya Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasirnya, beliau menyatakan siapapun yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya merupakan alamatus sa'adah, alamat kebahagiaan, alamat kesenangan, bahwasanya orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kirinya merupakan alamatus syaqawah, alamat bahwasanya orang tersebut orang yang celaka, yang akan dimasukkan oleh Allah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa yamuru ala sirati kal barqil khatibi, dia akan dipermudahkan oleh Allah melewati namanya sirat. Jelas dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman kita sekarang akan melewati itu sirat, tidak lain dan tidak bukan bigadri a'malihim, dengan kadar amalnya. Ada orang lewat itu di sirat 1 langkah jatuh masuk di dalam neraka Allah. Ada yang baru berapa langkah dijatuhkan oleh Allah, jatuh masuk di dalam neraka Allah. Ada yang sudah hampir sampai dalam surga namun Allah jatuhkan. Ada lagi yang jalan pelan-pelan sampai di dalam surga Allah. Bermacam-macam orang melewati itu sirat bigadri amalihim, dengan kadar amalnya. Di antaranya orang yang paling dipermudahkan oleh Allah melewati itu sirat adalah orang yang perhatian dengan sholat berjamaah, sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian yang terakhir kata Nabi apa? Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan akan dimasukkan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab. Ingin masuk surga Allah, jalannya telah ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, di antaranya dengan melakukan salat 5 waktu. Jangan jadikan diri kita orang munafik. Orang munafik ketika diperintahkan salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau ketika diperintahkan melakukan salat kusala, malas, berat. Mau ngambil wudhu berat, mau melakukan salat berat. Terutama salat subuh kadang-kadang kita semangat hadir rutinan, hadir majelis ta'lim, hadir tabligh akbar, namun salat subuhnya ketinggalan. Waliyadzubillah min dzalik. Ini sifat orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, afqalus shalah alal munafikin salatul isya was subuh. Paling beratnya salat bagi orang-orang munafik yaitu adalah salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tapi kalau kita mengetahui apa yang Allah berikan bagi mereka yang mampu melakukan salat isya dengan berjamaah, salat subuh dengan berjamaah, la atauhuma walau habwa, pasti mereka akan penuhi masjid-masjid mereka. Pasti mereka akan makmurkan masjid-masjid mereka dengan melakukan salat subuh dengan berjamaah. Tapi kita kadang-kadang tahu dengan keutamaan, tapi enggan, masih berat melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah. Yuk, mari dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, satu pelajaran saja yang bisa kita ambil, yaitu salat 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mampu melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah, mampu memakmurkan masjid-masjid di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah.
umur kita dipanjangkan oleh Allah, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi perkumpulan kita, Allah berkahi keluarga-keluarga kita, Allah berkahi guru-guru kita, Allah berkahi orang-orang yang kita cintai. Tidak kita keluar daripada ini majlis kecuali hati kita condong di dalam kebaikan. Tidak kita keluar daripada ini majlis kecuali hati kita condong kepada kebaikan. Tidak kita keluar daripada ini majlis semakin semangat, semakin rindu kita untuk menghadiri majlis-majlis yang mana di dalamnya muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dipermudahkan oleh Allah sebelum datangnya malaikat sakratul maut. Allah permudahkan lisan kita untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khatim bisa'adati ajalana, fahaqqiq biziyadati amalana, wakrim bil afiyati gudwana wa asalana, waj'al ila rahmatika masirana wa malana, wasbur sijala afwik ala dunubina, wa munna alaina bi islahi uyubina, waj'al taqwa zadana, wa fi dinika ijtihadana, wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahji al-istiqamah wa idna min mujibati an-nadamah yawm al-qiyamah wa khaffif anna thiqal al-awzar wa zubna ishat al-abrar wa qina wasrif anna sharra al-ashrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatana minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.